Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Batiar Sema. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu screenplay gitu. Jadi, kemarin kita udah berkenalan dengan logline, dengan treatment, dengan outline, dan lain sebagainya. Nah, ini dari sudah yang cerita yang sudah kalian buat kemarin itu, terus gimana sih caranya biar itu bisa jadi film gitu. Biar bisa itu jadi panduan untuk bikin film tuh kayak apa gitu. Nah, ini akan saya jelaskan untuk ini tadi. Screenplay itu adalah intinya dokumen yang ditulis yang mencakup semua yang ada yang bisa dilihat dan bisa didengar. Intinya begitu. Jadi apa ya? Tempat, karakter, dialog, aksi, apapun adegan-adegan yang ada pada yang bisa ditampilkan atau yang bisa didengar. Dan screenplay itu intinya ya dokumen teknis bagaimana sebuah film itu harus dimainkan begitu. Terus di screenplay itu ada istilah yang disebut show don't tell. Maksudnya apa sih gitu? Kok show don't tell? Show don't tell itu artinya kalau contoh kayak kalian kemarin bikin logline atau kalian bikin outline, itu kalian itu telling, memberitahu, menceritakan sesuatu. Tapi kalau ini screenplay itu enggak, kalian show. Kalian itu apa ya? Intinya memperlihatkan sesuatu gitu. Bahkan eh kalau intinya di situ tuh kalian munculkan bagaimana lokasinya, lokasinya di mana, dialognya apa, siapa yang ngomong, intinya begitu. Untuk detailnya nanti kita bahas di belakang begitu. Jadi intinya adalah kalau umpama kita novel nih, kita itu kan bayangin karakternya itu lagi ngelamun, lagi bayangin apa gitu kan dijelasin, diceritakan gitu. Terus atau kita biasanya kan itu penjelasan mengenai tempatnya, setting kayak gitu. Tapi kalau di screenplay itu cuma ada informasi-informasi yang bisa intinya yang bisa ditampilkan intinya cuma begitu. Jadi kalau umpama ini contoh nih, kalau karakternya itu umpama sedih, kita ya nulisnya jangan si A sedih begitu. Tetapi apa ya? Kita ganti dengan sesuatu yang bisa bisa dilihat gitu. Jadi contohnya daripada kita nulis nih, contoh Jessica is sad because she thinks her cat is missing. Jessica sedih karena dia dia pikir kucingnya hilang gitu. Nah, itu kalau kalian nulis cerpen atau novel, oke begitu. Tapi kalau screenplay nggak boleh. Jadi kalau screenplay itu harus kalian tulis adalah contoh nih, karakternya nangis dan memberikan tanda bahwa kucingnya hilang. Jadi intinya karakternya nangis terus bawa bawa kertas tulisan foto kucing hilang begitu. Jadi intinya adalah kita nggak menceritakan, tetapi kita memberitahu yang bisa sesuatu yang bisa dilihat atau bisa didengar intinya gitu. Terus kalau kita biasa nulis screenplay itu berapa panjang sih, berapa halaman gitu? Ya macam-macam. Intinya aturan utamanya adalah biasanya itu satu lembar itu untuk 1 menit. Intinya begitu. Jadi satu lembar itu 1 menit dan idealnya ya ini satu adegan. Scene itu artinya adegan. Biasanya 3 halaman, maksimal 3 halaman. Terus kalau nulis itu caranya gimana? Kalau nulis screenplay, jadi kita nulis screenplay itu kayak skripsi. Jadi ada aturan fontnya, ada marginnya, ada ya intinya pokoknya aturan-aturan dalam menulis sebuah screenplay gitu. Screenplay itu fontnya harus kayak begini. Courier New. Kenapa? Karena biar dibaca itu gampang dan tidak capek. Nah, begini. Jadi ini fontnya itu pakai Courier 12 terus spasinya 1 gitu.
Jadi ini ya, kalian selalu yang diingat adalah pastikan bahwa one page per minute of screen time rule. Jadi intinya sebisa mungkin kalian nulis itu ya satu lembar itu dipakai untuk 1 menit gitu. Satu halaman itu untuk 1 menit gitu. Terus ini sekarang, gimana caranya kita nulis screenplay? Tak kasih contoh langsung aja. Yang pertama, yang perlu dituliskan pertama adalah scene hiding. Scene hiding itu gampangannya itu lokasinya di mana gitu. Jadi scene hiding itu gini, memberitahu adegannya itu lagi di mana gitu dan kapan gitu. Contoh ini INT artinya itu di dalam ruangan. INT ini artinya di dalam ruangan. Kalau EXT itu artinya di luar ruangan. Terus police station berarti di dalam kantor polisi, berarti di dalam ruangan kantor polisi. Terus night malam. Jadi dari sini itu kita udah tahu bahwa itu latarnya adalah di dalam kantor polisi malam hari begitu. Yang perlu kalian ingat adalah scene hiding atau penulisan latar cerita itu harus pakai capitalize. Artinya ya intinya kalian kalian apa huruf besar semua gitu. Di bold juga nggak apa-apa. Terus scene hiding itu bisa jadi itu ada beberapa scene yang jadi satu. Contoh ini. Di dalam kantor polisi. Terus di dalam kantor polisinya itu ada bedroom, ada night. Bedroom itu artinya kamar mandi gitu. Jadi ya ini nggak apa-apa. Kalian nulis kayak begini boleh. Jadi umpama pindah ya, pindah. Jadi ada di dalam dalam kantor polisi, di kamar mandinya kantor polisi pas malam begitu ya nggak apa-apa satu gitu. Tapi ada cara lain yang menulis kalau umpama kalian mau pindah scene secara cepat gitu. Jadi umpama mau paralel nih. Pertama mungkin yang disorot itu di dalam kantor polisi, polisi lagi melakukan interogasi. Berarti artinya tidak di bedroom, berarti artinya di ruang interogasi. Nah, habis itu mau langsung di paralel dengan scene yang lain, yaitu mungkin scene yang di kamar mandi, yang mungkin ada tahanan yang lagi berantem begitu. Itu cara nulisnya ada contoh seperti ini. Kalau yang sebelumnya, kalau yang ini tadi, itu tulis dalam satu baris. Tata cara kedua itu ditulis dengan seperti ini. Jadi di dalam ruangan, ruangannya siapa? Di rumahnya Megan, subuh. Megan membaca apa? Membaca majalah di sofa. Bosen. Lalu berdiri, lalu jalan ke kitchen, ke dapur. Ngambil apel dan dia jalan lagi ke kamar tidur. Terus rebahan. Udah. Nah, ini apa settingnya itu kan Megan House. Terus dibagi lagi ke sini gitu. Jadi bisa bisa kita buat kayak begini, bisa kita buat juga kayak begini. Dalam satu baris bisa, dalam beberapa baris gini bisa. Tapi lebih enak begini sih. Terus yang kedua adalah action. Action itu sesuatu yang dilakukan, alias movement. Jadi apapun yang bisa penonton lihat itu harus ditulis di dalam action. Gitu. Terus kalau apa ya major props itu artinya kejadian-kejadian yang dianggap penting itu biasanya kita kasih capitalize huruf besar atau kita bold begitu. Jadi contoh ini the crowd applaud the pianist. Jadi eh, crowd itu artinya banyak orang, penonton. Penonton memberikan tepuk tangan kepada pianis, begitu. Nah, ini kan stand out-nya di sini. Jadi mungkin mereka digambarkan dengan berdiri, lalu melakukan tepuk tangan bareng-bareng. Nah, jadi tendensinya di applaud-nya. Ini kalian kalau mau tendensinya taruh di sini, itu dikasih huruf besar, begitu. Yang selanjutnya adalah karakter.
Karakter itu kita deskripsikan dulu secara singkat sebelum dialog begitu. Jadi dikenalkan dulu karakternya itu apa, siapa sebelum dia ngasih dialog. Dan ini their name should be written in all caps. Jadi artinya nama atau siapapun dia, nama atau panggilan, contoh ini bartender, angry teacher, guru yang marah, henchman anak buah begitu. Itu intinya kalian tulis semua pakai huruf besar. Kecuali kecuali sesuatu yang umum. Contoh ini mama mobil balapan di jalan raya, balap liar di jalan raya yang banyak kerumunan. Nah, itu. Kerumunan orang itu nggak usah ditulis pakai huruf besar. Kenapa? Karena kerumunan orang itu banyak. Tapi kalau itu cuma satu anak buah, walaupun dia itu cuma berdiri tok di belakang, nggak ngapa-ngapain, ya tulis tetap huruf besar gitu. Karena eh, harus spesifik gitu. Tapi kalau yang umum-umum kayak banyak orang, banyak kambing, banyak apa gitu ya nggak perlu huruf besar begitu. Terus selanjutnya apa sih? Jadi kalau kita nulis karakter itu kita kenalkan juga sedikit informasi tentang karakter-karakternya yang mau ngomong itu apa gitu. Jadi bisa personalitinya, bisa kepribadiannya dia, umur atau tampilannya kayak apa gitu. Contoh ini Timmy. Timmy itu nama, 21 tuh umur, bleach blonde hair, rambut pirang, eyebrow piercing gitu. Ada anting di alisnya begitu. Jadi orang ketika baca itu sutradara ketika baca itu udah paham. Oh, ini karakternya itu adalah Timmy. Anak kira-kira usia 21, dia pirang, di alisnya ada antingnya begitu. Gitu. Jadi kalian nulis dengan model begini boleh, ditulis juga dengan model seperti ini juga boleh. Gitu. Jadi ini kan beda. Kalau ini kan langsung Timmy karakternya dijelasin. Kalau yang ini Timmy umur 21, jump off his skateboard, lompat, wiping his bleach blonde hair, lalu menyilakkan rambut untuk memperlihatkan anting yang ada di apa alisnya begitu. Jadi tim ini gondrong, jadi dia itu lompat, habis lompat itu terus nyilakin rambut, habis nyilakin rambut sehingga terlihatlah anting yang ada di alisnya begitu. Ya boleh gitu. Jadi intinya sama aja. Jadi kalian mau pakai model yang kedua apa yang pertama nggak apa-apa. Yang pertama itu intinya karakternya jelasin dulu. Kalau yang kedua itu karakternya dijelaskan bersama dengan action gitu. Jadi ini kan actionnya jump off si skateboard, lompat, lalu nyilain rambutnya yang pirang begitu. Sehingga kelihatan anting yang ada di alisnya begitu. Boleh. Ini lebih enak juga sih yang kedua. Terus selanjutnya adalah dialog. Jadi dialog itu intinya apapun itu. Jadi apakah itu suara asli atau voice cover? Voice cover itu jadi contoh mama di belakang itu ada kayak suara piano, terus ada suara jangkrik begitu. Itu intinya harus ditulis. Jadi intinya screenplay itu yang bisa didengar atau yang bisa dilihat semua harus ditulis. Jadi tata cara nulisnya gimana? Dialog itu taruh di tengah. Dialog is centered on the page, 1 inch from the left margin. Jadi 1 inci dari margin kiri. Jadi margin dulu maju, set, habis itu maju lagi satu gitu. Jadi kalian bisa lihat cari di internet contoh-contoh screenplay itu banyak banget. Contoh-contoh screenplay dari film-film yang terkenal itu banyak. Boleh bisa dilihat, bisa buat contoh sebelum kita lakukan latihan gitu. Terus siapa nama atau karakternya? Boleh nama, boleh karakternya.
itu yang lagi ngomong itu harus di caps lock. Artinya harus ditulis dalam kapital, huruf kapital atau huruf besar. Terus bisa kita tambahin juga nih keterangannya. Contoh VO artinya voice over. Voice over itu artinya ya suara yang lain gitu. Contoh jangkrik gitu. Jangkrik kan nggak mungkin pakai jangkrik beneran begitu. Jadi pakai rekaman. Intinya pokoknya sesuatu yang bukan suara asli karakternya itu namanya voice over. Terus ada bisa juga kalian kasih keterangan yang lain. Ini on screen. On screen itu artinya orangnya kelihatan. Off screen, off kamera berarti orangnya nggak kelihatan begitu. Ini contohnya Dorothy, VO, voice over. Today is the day I break up with my girlfriend. Jadi hari ini adalah hari di mana saya putus dengan pacar saya. Udah begitu toh, begitu. Voice over. Jadi voice overnya itu Dorothy-nya kelihatan nggak? Enggak, karena suaranya ini bukan suaranya Dorothy. Jadi bisa jadi ini kayak suara batin begitu. Intinya pokoknya bukan suara aslinya Dorothy begitu. Terus contoh lagi nih, Galadriel, voice over. Continue. Conde ini artinya continue, ini artinya lanjutan dan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi obrolannya masih nyambung gitu dengan halaman yang selanjutnya karena kita tadi aturannya adalah 1 menit 1 halaman. Jadi biar tahu bahwa itu halamannya masih nyambung, dikasih keterangan obrolannya ini, dialognya ini masih nyambung ke halaman yang selanjutnya, itu dikasih tulisan continue, artinya konde ini. Terus selanjutnya adalah parenthetical. Parenthetical itu apa ya? Parenthetical itu intinya kayak keterangan begitu. Keterangan bagaimana dialog atau bagaimana action itu dilakukan, intinya begitu. Ditulisnya di bawah karakter, nama karakter atau karakternya. Maksud saya kenapa saya bilang begitu? Kalau nama karakter kan bisa Bobby, Doni begitu. Tapi kalau karakternya tukang cukur itu kan karakter juga gitu. Tukang tambal ban gitu. Guru ya sama, itu karakter juga. Jadi intinya adalah kalian tulisnya itu di bawah beneath the character name or above or between lines of dialogue. Jadi ini di bawah karakter, nama karakter atau di atas atau di bawah atau sama dengan dialognya. Jadi kalian masukkan langsung ke dialog tuh bisa begitu. Jadi kasih tanda kurung jangan lupa. Intinya adalah yang mengindikasikan bagaimana action itu atau dialog itu harus dilakukan. Mungkin kalian agak bingung kan? Habis ini ada contohnya biar nggak bingung. Contohnya ini, Tia, sarkastik. Jadi ini ngomongnya sarkas, ngomongnya nyindir. Emang, because I love working through the night. Ya nggak apa-apa, karena aku emang suka lembur gitu. Maksudnya nyindir. Aku ini tugas itu tak kerjain sendiri nih sampai lembur-lembur. Lo mah enak sebenarnya maksudnya kan gitu. Jadi sarkastik ini artinya nyindir. Oh, dia nyindir. Pak, emang gitu. Emang aku tuh sukanya kerja lembur gitu. Begitu. Jadi kalian nulisnya begini, sarkastik gitu. Jadi artinya obrolan ini dilakukan dengan nada sarkasme begitu. Oke, itu saja dari saya untuk screenplay. Terus sebelum kita bikin screenplay, kita selesaikan dulu yang outline kemarin. Silahkan diselesaikan dulu. Jadi kalian kemarin kan udah bikin judul. Habis itu kalian udah bikin logline. Nah, logline-nya itu dikembangkan menjadi outline. Outline itu gampangannya cerpen. Silahkan ceritanya kalian bikin cerpen secara sederhana saja. Sehingga kita untuk minggu depan kita bisa tulis screenplay-nya berdasar dari outline atau berdasar dari cerpen yang sudah kita buat. Oke, baik. Itu saja dari saya. Selanjutnya kita diskusikan untuk pertanyaan dan tanya jawab semua kita diskusikan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.